Nah, jadi seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Itu namanya apa? Cinta. Muwafaqatul habib fil mashhadi wal maghib. Ya, mengikuti dan menyamai orang yang dicintai, baik orang itu ada ataupun sudah tiada. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi pesannya ya, kalau kita cinta kepada perempuan, ya jangan cinta kepada fisiknya, tapi cinta kepada akhlak dan sifatnya. Itu yang membuat rumah tangga menjadi awet. Nah, kemudian itu kan definisi cinta. Ada lagi konsekuensi cinta. Ini cinta pun punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ini dijelaskan oleh Qais Al-Majnun. Jadi dulu ada seorang pemuda namanya Qais. Karena saking mencintai Laila, ya, saking cintanya kepada Laila, maka dia bertemu dengan apapun dan bertemu dengan siapapun pasti yang disebut namanya Laila. Ketemu dengan temennya yang laki-laki, "Hei Laila." Ketemu dengan gurunya, "Assalamualaikum Laila." Dengan orang tuanya Laila, ketemu tembok Laila, Laila. Bener, ketemu pohon, Masya Allah Laila, alangkah rindangnya dirimu. Makanya disebut oleh orang-orang Qais Al-Majnun. Si Qais sudah gila. Kenapa? Semua orang bahkan barang itu disebut Laila. Ada syairnya kan? Ini orang gila dulu bisa buat syair, Pak. Marartu ala diyari diyaro Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Ini kata si Qais, dia mengatakan, aku melewati rumah Laila, kemudian aku peluk dan aku cium-ciumi temboknya. Ini tembok rumah si Laila, Pak, diusap-usap, dicium-ciumin. Laila, Laila, Masya Allah, Laila, Laila. Ya makanya pantas orang-orang itu menganggap apa? Gila. Tapi kata si Qais apa? Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Sebenarnya aku ini bukan cinta kepada temboknya, tapi yang aku cintai adalah orang yang berada di balik tembok ini. Masya Allah. Itulah konsekuensi cinta. Artinya apa? Yang namanya cinta itu adalah mencintai seseorang dan mencintai semua orang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Si Qais cinta dengan Lailanya, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan Laila dia cintai, Pak. Rumahnya dia cintai, temboknya dia cintai, sendalnya dia cintai, keluarganya, sahabatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Laila pasti dia cintai. Itulah konsekuensi cinta. Jadi yang namanya cinta adalah mencintai orang yang dicintai dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Makanya bohong kalau istri kita bilang cinta sama kita tapi tidak hormat dengan orang tua kita. Tuh, ada istri bilang cinta sama kita, tapi sama orang tua kita nggak hormat, musuhan bahkan. Ini bohong. Kenapa? Karena konsekuensi cinta adalah mencintai seseorang yang dicintai dan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut. Jadi kalau kita benar-benar cinta, kalau istri benar-benar cinta kepada kita, pasti dia akan cinta kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada adik-adik kita, keluarga kita, semuanya. Karena itu konsekuensi cinta. Tapi wajar ya, menantu sama mertua itu berantem, wajar ya. Ada yang di sini istrinya sering berantem sama orang tuanya. Makanya kalau udah nikah itu jangan tinggal serumah sama orang tua. Paling enggak ngontrak, beda rumah. Karena watak wanita itu adalah ingin jadi ratu di rumah. Kalau satu rumah tapi wanitanya dua, berarti punya dua ratu. Dua-duanya ingin berkuasa dengan rumah tersebut. Kata mertua, ini posisi lemari cocoknya di sini. Kata menantu, jangan Bu, nanti ini begini-begini. Kata orang tua, ini kulkas di sini. Kata menantunya, jangan Bu, nanti begini. Itulah watak daripada perempuan. Makanya ya, alangkah baiknya kalau kita sudah menikah, ya kita tinggal di rumah si perempuannya kalau belum punya rumah sendiri. Afdolnya itu kita bikin rumah sendiri.
Ya, kalau seandainya belum mampu bikin rumah, ngontrak. Belajar dengan istri, belajar berumah tangga sendiri. Kalaupun harus tinggal di rumah orang tua, maka lebih baik tinggal di rumah orang tua istri. Kenapa? Tinggal di rumah orang tua istri itu aman. Istri itu ketemunya dengan orang tuanya sendiri. Cekcok mau bagaimanapun, kalau anak dengan ibu, pasti ya nggak bakal sakit hati. Anak sama orang tua mau ribut bagaimanapun nggak bakal sakit hati. Tapi menantu ribut sama mertua, masya Allah, sakitnya tuh di sini. Bener, yang saya dengar seperti itu ya. Pak Ustadz, kenapa sih saya berantem tiap hari dengan anak saya, tapi biasa aja. Ya biasa aja, cuman di mulut doang. Tapi sekalinya berantem dengan menantu, itu Pak, sebulan gak hilang-hilang ini katanya. Kan seperti itu ya. Makanya lebih aman kita ikut istri, tinggal di rumah istri, ya. Nah, kecuali mungkin kalau istrinya itu dengan orang tua kita nyambung, akur, ya. Biasa sih enggak ya. Biasanya menantu sama mertua itu enggak nyambung, ya. Karena mungkin baru ketemu dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada menantu dengan mertua itu nyambungnya luar biasa, Pak. Sampai-sampai orang tua kita ini lebih sayang sama mantunya daripada sama kita. Betul, ada yang sampai seperti itu. Masya Allah, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya menikah, ya, kembali ke masalah apa tadi? Istri kita bilang cinta sama kita, tapi tidak rukun dengan orang tua kita, bohong cintanya. Karena konsekuensi cinta adalah mencintai seseorang yang dicintai dan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Begitu pula kita, ketika kita mengaku cinta kepada istri kita, maka kita harus cinta kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya dan lain sebagainya, ya. Tapi jangan bilang cinta juga sama adik ipar, bahaya. Ini perhatian nih, hati-hati dengan ipar, kata Nabi. Kenapa? Alhamu al-maut. Kata Nabi, yang namanya saudara ipar itu adalah kematian dalam agama. Ya, kenapa? Karena orang kalau selingkuh dengan wanita lain ketahuan, Pak. Naik motor, ya kan, dengan perempuan lain ketahuan. Oh, si Anu naik motor tuh sama perempuan, ketahuan langsung. Tapi kalau seandainya naik motor dengan adik ipar, dengan ipar ketahuan nggak? Orang ngelihat dia naik motor berdua sama iparnya, itu mah cuma ipar, ada ipar, nggak jadi masalah, nggak curiga. Tapi bisa jadi sebenarnya itu punya hubungan yang terlarang tuh. Hati-hati. Kenapa? Karena kan ipar itu mukanya sama, tapi lebih seger. Gitu kan. Kita nikah dengan kakaknya, udah punya anak 3 kan agak begitu perempuan, cepet tua. Ada ipar masih SMA, masya Allah, muka sama, bahkan lebih cakep, lebih muda, seger, rada-rada genit. Nah, ini hati-hati. Makanya dengan ipar itu jaga jarak, jangan sampai satu rumah dengan ipar, ya. Alhamu al-maut, kata Nabi, yang namanya saudara ipar bisa membawa kepada kematian dalam agama. Ini hati-hati, ya. Karena kan dengan ipar itu tiap hari ketemu loh, kalau satu rumah tiap hari ketemu, ya, bahkan melihat auratnya dan lain sebagainya. Laki-laki mana yang nggak tertarik kan seperti itu? Bahkan banyak kejadian loh, banyak kejadian seseorang selingkuh dengan iparnya, ya, karena mungkin tadi ngelihatnya lebih cantik, lebih muda, lebih seger. Si perempuannya genit juga, kakak iparnya sukses, punya rumah, punya mobil, gak jadi masalah, ya. Akhirnya punya hubungan. Masya Allah, ini banyak sekali terjadi di kalangan orang-orang yang jauh dari agama. Kalau yang sering ngaji, ya, dekat dengan agama, ini sih bisa dihindari. Salaman juga dengan ipar, nggak sampai bersentuhan kulit tuh, ya. Dari jauh dipakai isyarat tangan. Seperti itu aturannya. Karena ipar itu bukan mahram. Kalau kita bersentuhan kulit dengan ipar, awal-awalnya biasa, 2-2 kok enak ya, 3-3 agak lamain dikit. Keempat mulai curhat, mulai duduk berdua, mulai jalan bareng, hati-hati, ya. Tuh, jadi ipar itu godaan setannya lebih besar. Ini makanya
hati. Nah itu kalau kita berbicara tentang masalah konsep cinta. Jadi cinta itu benar kata si Majnun, ya. Kata si Majnun, kata si Qais, yang namanya cinta adalah mencintai orang yang dicintai dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Pernah baca nggak kisahnya Laila Majnun? Kan kisahnya itu seperti ini. Ini singkatnya ya. Ini kisah sufi dia. Jadi si Laila Majnun itu kan si Laila itu nama perempuannya. Si Majnun ini nama laki-lakinya. Sebenarnya bukan Majnun namanya, ya. Ini julukannya, si gila. Namanya itu Qais. Nah si Qais ini kan pernah satu kelas dengan si Laila waktu masih kecil. Ternyata dia menaruh rasa cinta yang begitu besar. Saking cintanya kepada si Laila, dia nekat datang ke rumah si Laila, manjat tembok, lalu kemudian sampai ke jendela. Bertemulah dengan si Laila di kamarnya. Tapi kemudian ketahuan oleh orang tuanya, ya. Ini anak SD nih ceritanya, ya. Anak SD udah manjat-manjat apa? Rumah. Ya, ketahuan. Setelah ketahuan itulah si Laila dipingit, nggak boleh lagi sekolah, pindah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya si Qais itu ya karena saking cintanya tidak pernah bertemu jadi rindu, sehingga dia menahan besarnya kerinduan kepada si Laila. Sampai-sampai saking rindunya itu jadi apapun yang dia sebut apa? Laila. Makanya disebut apa? Gila. Sampai gede si Qais itu mengasingkan diri ke atas gunung. Ya, ini terkenal sekali. Di situ ada orang gila yang tinggalnya di gunung, namanya Qais. Ya. Sementara si Laila ini tidak pernah mencintai si Laila ini dipingit terus oleh orang tuanya, ya, dipingit terus oleh orang tuanya sampai besar. Akhirnya sudah bertahun-tahun lama ada orang naik ke gunung, ya, ada orang naik ke gunung. Kemudian di atas gunung itu kok ada manusia. Ini manusia dengan binatang buas itu berteman, Mbak. Ya, ada orang sedang duduk, kemudian serigala dan macan itu, ya, tidur di pangkuan orang tersebut. Ini sudah kucel, dandanan dan lain sebagainya. Ditanya, Fulan kau siapa? Aku adalah Qais. Wow, inikah si Qais yang disebut gila itu? Ya, kok kenapa dia bisa berteman dengan hewan-hewan buas? Macan, singa, serigala itu duduk di pangkuannya. Masya Allah, tunduk kepadanya. Ya, itu setiap hari si Qais itu kerjanya apa? Bikin puisi dari atas gunung, bikin puisi. Kemudian puisinya itu dialirkan ke sungai, yang mana sungai itu melewati rumah Laila. Tiap hari pembantunya itu mengutin puisi-puisi si Qais, dan setiap hari pembantunya itu memberikan ke si Laila. Sama Laila dikumpulin, cuma dibaca doang. Laila itu nggak pernah ngomong apa-apa tentang Qais. Apakah dia juga suka sama si Qais atau tidak suka, nggak pernah ngomong. Diem aja kalau ditanya tentang si Qais. Ya. Akhirnya apa? Bertahun-tahun lamanya. Akhirnya si Laila pun meninggal dunia. Ketika si Laila meninggal dunia, ya karena menahan rasa cinta dan rindu yang sangat besar, akhirnya dikuburkan. Setelah si Qais tahu Laila meninggal dunia, baru dia turun gunung ke kuburannya si Laila. Dia peluk kuburannya sampai nangis, sambil nangis. Ya, tidak lama si Qais pun meninggal dunia sambil memeluk kuburan si Laila. Nah kemudian orang-orang itu nggak ada yang tahu si Qais itu sudah meninggal dunia situ. Baru 1 tahun kemudian tahu, oh ini orang udah 1 tahun nih meluk apa kuburan. Ya, oh ternyata udah mati. Tapi kok jenazahnya nggak hancur. Ya, akhirnya dikuburkanlah si Qais ini dekat si Laila. Kuburannya bersandingan. Kemudian dari kuburan itu timbul 2 pohon ke atas, saling mengikat. Masya Allah. Ada seorang yang bermimpi, memimpikan si Qais dan si Laila. Ya, jadi orang ini ulama ya. Jadi di dalam mimpinya dia melihat si Qais itu mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya. Ditanya, "Weh Qais, bukannya ketika di dunia engkau gila deh? Bukankah yang membuat engkau gila itu karena cinta kepada Laila? Tapi mengapa engkau bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah seperti ini?" Apa kata si Qais? Kata si Qais, "Wahai fulan, sesungguhnya yang aku maksud ketika di dunia itu
bukan si Laila. Tapi yang aku maksud dengan perkataan Laila itu adalah Allah. Memang pada dasarnya aku tergila-gila dengan si Laila perempuan itu. Ya, akan tapi setelah aku menyendiri beribadah pada Allah di atas gunung, ternyata rasa cintaku berubah, bukan kepada si Laila yang perempuan, tapi Laila Allah. Jadi yang aku maksud Laila itu adalah Allah. Jadi yang dimaksud Laila bukan Laila, tapi Rabbu Laila, Tuhan Laila. Tapi untuk menyingkat maka sebutnya Laila. Padahal dimaksud Tuhannya Laila. Masya Allah. Ya ternyata si Qais itu ketika di dunia menyebut tembok dengan Laila, pohon dengan Laila, semua disebut Laila. Maksudnya apa? Wahai Tuhan tembok, wahai Tuhan pohon, wahai Tuhan manusia. Jadi yang disebut itu sebenarnya adalah Tuhan Allah. Masya Allah. Maka si ulama ini bertanya lagi, kalau Qais mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini, lalu di mana Laila? Kata Allah, Laila mendapatkan derajat lebih tinggi dari si Qais. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia mencintai Qais, tapi dia berhasil menahan rasa cinta itu sehingga tidak terucap di dalam mulutnya. Karena memang orang yang mati dalam keadaan menahan rasa cinta kepada selain Allah, maka dia mati syahid, Pak. Tuh. Ini kata ulama ya. Orang yang mati meninggal dunia ya, membawa rasa cinta kepada selain Allah, tapi dia tahan. Ya, dalam ucapannya dia tidak pernah mengucapkan aku cinta kamu. Waduh, aku cinta dia, enggak pernah. Ya, dia tahan terus. Bagaimana rasa cinta ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan menahan cinta, maka mati syahid. Masya Allah ya. Makanya Laila itu mati syahid, derajatnya lebih tinggi daripada si Qais. Masya Allah. Ini kan bisa jadi contoh buat kita ya. Nah, ya kalau cinta kepada seorang udah nggak usah diungkapin, WhatsApp aja. Nggak usah ngomong. Ya. Nah jadi seperti itu ya. Masya Allah, itu namanya cinta. Ini cinta itu kalau diomongin nggak bakal ada habisnya. Baik secara definisi, secara konsekuensi, baik secara contoh dan kisah. Banyak sekali kisah tentang cinta itu. Ya, saking menariknya pembahasan cinta, makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu sampai mengarang kitab Raudhatul Muhibbin. Ya, Raudhatul Muhibbin. Apa tuh ada keterusannya. Raudhatul Muhibbin, taman bagi orang, taman bagi para pecinta. Di sana dijelaskan ya definisi cinta baik secara bahasa atau secara pendapat-pendapat para ulama, kemudian kisah-kisahnya bagaimana cinta pada Allah, bagaimana cinta pada Rasulnya, apa itu cinta. Masya Allah ya, tebal lumayan bukunya ya.